Saudara-saudara semua, selamat pagi. Kita pagi ini membahas Lukas pasal 12. Pagi ini yang khotbah adalah Pastor Joshua. Saya memberi tema kamu jalan ke jalannya Tuhan, apakah kamu jalan ke jalanan dunia? Jadi kamu dalam kehidupan kamu jalan ke jalan yang mana, walaupun kamu dimanapun kamu berada, kamu mesti benar-benar membedakannya. Murid-murid tuh Yesus waktu mau jalan ke Yerusalem. Waktu pasal 9 Tuhan Yesus jalan ke jalan Yerusalem dan menuju ke Yerusalem. Murid-muridnya mengikutinya dan juga banyak orang berkumpul. Dalam keadaan ini ada itu di Bethsaida, itu dengan bagian timur Sungai Jordan. Waktu dia jalan menurut ke Yerusalem, di jalan-jalan ke Yerusalem atau jalan ke kerajaan Tuhan, itu berjalan ke dalam kerajaan Tuhan, dan murid-murid Yesus mengikuti Yesus, dan banyak orang dan melihat Yesus begini, apakah ini Kristus? Murid-murid berkata iya, tapi tidak jelas. Rakyat yang lain ya, banyak orang mengikutinya, tetapi Lukas berkata di Lukas pasal 12 memperingati kita, memang betul kita mengikuti Kristus, tapi kamu berjalan kemana? Yesus menyatakan tentang kerajaan Tuhan, apa yang kamu kejar? Sebenarnya kamu jalan kemana? Orangnya kamu manusia ya, orangnya mengikuti Yesus, tapi hati kamu di mana? Di saat itu murid-murid Yesus dan juga banyak orang yang menghadapi permasalahan ini, seperti sekarang kita di saat ini juga menghadapi permasalahan ini, seperti kita sering mendekatkan diri kepada Tuhan, dan setiap pagi kita datang mendengar renungan pagi, dan kita ada kebaktian dan juga ada open cell, dan juga ada memberikan perpuluhan, dan kita bangkit menjadi ketua leader dan ada melayani Tuhan. Tapi hati kamu, berjalan kemana? Jadi memberikan kamu pengetahuan hati kamu jalan kemana, membagikan kamu ya, membandingkan kamu hati kamu apakah di dalam kerajaan Tuhan, apakah hati kamu di dunia ini. Dan di firman ini berkatakan Yesus sudah datang. Yesus datang untuk melakukan apa? Jadi berjalan di dalam jalan ke Yerusalem, apa yang Yesus lihat? Ya, apakah kamu di dalam kerajaan Tuhan? Apakah kamu di luar kerajaan surga, yaitu di dalam dunia ini? Murid-murid Yesus juga. Setiap orang yang mengikuti Yesus ya, kamu mengikuti Yesus dan mengikuti sampai ke mana? Ya, waktu pertama awal hati kamu yang berapi-api kemana? Di dalam hati kamu, apa yang kamu inginkan? Apakah ingin kerajaan Tuhan? Apakah ingin Tuhan? Apakah ingin uang? Lukas saat ini tuh menghadapi permasalahan ini.
Yaitu kemarin waktu pasal 11 menerima Roh Kudus membuat kita berubah, membimbing kita berubah. Roh Kudus sangatlah penting. Pasal 12 sampai juga membicarakan tentang Roh Kudus. Dan saya membicarakan tema mesti ada Roh Kudus. Menghindari dari dunia ini, dari melepaskan dari keserakahan, mesti ada Roh Kudus. Tidak berjalan jalan dunia, yaitu tema yang ini. Pasal 12 1 sampai 11. Jadi semua ini saya bicarakan semua. Yaitu ayat pertama ya. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan, lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Yaitu di saat ini beribu-ribu orang berkumpul. Waktu Yesus berjalan ke jalan Yerusalem, tapi banyak orang, beribu-ribu orang berkerumun. Ya seperti berjaya. Dan semua tuh berdesak-desakan untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Mendekati Yesus lebih baik. Yaitu mengejar Yesus ya. Ya kenapa Yesus itu mengejar-ngejar? Yesus merasa bisa nggak? Kan pasti tidak suka. Walaupun kamu sangat ingin. Jadi mereka tuh berdesak-desakan untuk mendapatkan keuntungan dari Roh Kudus. Waktu kita kebaktian ya, kita tuh mencari tempat ya. Jadi penyambut kita juga ada satu kesulitan. Menyuruh orang untuk mencari bangku ya, menyediakan bangku buat orang lain juga tidak bagus. Tuhan tidak ingin kita begini. Banyak orang datang mendengarkan khotbah memang baik. Waktu kamu datang untuk kebaktian, tujuan kamu tuh apa? Di dalam kamu apakah ada Roh Kudus? Di dalam kamu ada Roh Kudus, ada pemeliharaan Roh Kudus dan bimbingan Roh Kudus. Di dalam kamu tuh terang, maka kamu bukan tidak lagi di dalam kegelapan. Musuh kita juga mesti mengasihi, apalagi saudara kita mesti mengasihinya. Maka kita mesti ada Roh Kudus. Maka kita tidak jalan ke jalan dunia. Sebenarnya jalan dunia ini adalah jalan orang Farisi, hanya permukaan. Jadi tidak sampai di dalam. Jadi sekarang membicarakan bagaimana terang yang di dalamnya. Orang Farisi ada hanya di dalam permukaan. Jadi tidak pedulikan dalam hati yang dalam ya. Jadi Roh Kudus mengancamnya mesti ada bencana. Jadi ada Roh Kudus di dalam kita, jadi kita mempunyai kasih atas bimbingan Roh Kudus. Roh Kudus memberi kita firman. Jadi di pasal 12 ini Yesus memberitahukan pada murid-muridnya mesti waspada tentang ragi orang Farisi. Dan juga orang yang datang mendengarkan Yesus mengajar, dan juga orang yang datang mendekatkan diri pada Yesus. Yesus berkata, kamu ingin berjalan kemana? Kamu mesti waspada tentang ragi orang Farisi. Jangan melihat hanya mukanya saja. Kamu mesti melihat hatinya yang dalam. Yang dalam kehidupan. Jika kamu mengejar
tentang kekudusan, tapi kamu membuat satu bencana buat orang lain yang tidak mentaati peraturan. Ini adalah ajaran orang Farisi. Jadi Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu jangan berjalan ke jalan orang Farisi. Jadi mesti hati-hati tentang lagi orang Farisi. Apa yang disembunyikan pasti akan kelihatan. Yesus berkata, kepada siapa kamu takut? Apakah yang kamu takutkan? Siapakah harus kamu takuti? Takutilah dia yang telah membunuh, mempunyai kekuasaan untuk menampakkan orang ke dalam negara. Apa yang kamu takuti? Yang mesti kamu takuti adalah Tuhan yang bisa menghakimi. Kamu mesti menjadi orang di dalam kerajaan surga. Jadi kita di dalamnya Tuhan mengasihi kamu. Saya membicarakan ayat 6 dan 7. Rambutmu pun terhitung semuanya, karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Tuhan berkata kamu mesti menjadi orang di dalam kerajaan surga. Jangan menjadi orang Farisi. Kamu mesti melihat di dalam kehidupan kamu sendiri. Semua pun ada Tuhan. Tuhan memperhatikan kamu. Tuhan melihat hatimu. Ada bimbingan Roh Kudus. Roh Kudus sangatlah penting. Kamu di hadapan orang, kamu mesti mengakui saya. Jadi memberikan perbedaannya. Apakah kamu di dalam dunia ini apa di dalam Tuhan? Apakah kamu mengakui Tuhan? Jalan juga jalan berjalan. Tekanan akan bertambah besar. Orang juga akan disalib dan akan ditolak. Apakah kamu sudah mempersiapkan diri kamu? Apakah kamu di dalam Tuhan? Apakah kamu masih tetap mengakui jalan orang tuju? Kadang kamu tidak bisa, gak apa-apa. Dan saya terus berkata ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, jangan kamu khawatir bagaimana ada apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Dan Yesus berkata, di dalam dunia ini ada penghakiman. Jika kamu mengikuti saya menghadapi tekanan dan juga dalam tekanan dunia ini, kamu mesti membedakan apakah kamu dalam dunia ini apa dalam kerajaan surga. Apakah kamu ada Roh Kudus? Di dalammu apakah ada Roh Kudus? Jika kamu ada kata-kata Roh Kudus ada membimbingmu. Jika kamu menghadapi penghakiman dalam dunia ini, tapi juga tekanan, tapi Roh Kudus akan membimbing kamu, kamu tidak usah takut. Ini adalah penghakiman dalam dunia ini, orang yang menindas kamu yang melakukannya. Jadi kamu jika berjalan terus ke depan, tekanan kamu akan bertambah besar. Dan Yesus juga berkata, setiap orang juga pasti akan menghadapi penghakiman dalam dunia ini. Penghakiman dunia ini hanya bisa membunuh tubuh tapi tidak bisa membunuh roh.
Tuhan adalah penghakiman yang lebih utama. Yang kita takuti adalah yang ini. Saat kita berjalan ke depan, jalan ke Yerusalem, dan kita akan bertambah banyak tekanan. Tapi kamu tidak usah takut tentang tekanan dunia ini. Di dalammu ada Roh Kudus. Tuhan akan membantumu. Apa yang mesti kamu katakan, Tuhan akan berikan padamu. Ya, Tuhan adalah penghakim yang utama. Yang hakim yang di dunia ini bukanlah hakim yang utama. Jadi maka kita mesti membedakan. Sebenarnya kamu takut siapa? Sebenarnya kamu melayani siapa? Sebenarnya kamu di mana? Hati kamu. Apakah hatimu di dalam dunia ini? Apakah di dalam Tuhan? Roh Kudus akan membantumu. Tuhan akan membantumu kehidupanmu luar dan dalam. Dan akan membantumu memberikan kata yang baik jika di saat kamu menghadapi tekanan. Kamu lebih berharga daripada burung pipit. Tuhan pasti akan menjagamu, akan memeliharamu. Maka kita mesti mengakui Yesus dan mengikutinya. Hatimu mengikutinya. Atau kehidupannya ada Roh Kudus. Dan di tema kedua, ayat 13 sampai 33. Ya, ini banyak perumpamaannya. Dan gitu ribu-ribu orang berkumpul dan Yesus berkata tuh ada kehidupan di dalam diri. Ada Tuhan adalah penghakiman. Jadi menghadapi tekanan di dalam dunia ini kita mesti jalan ke dalam jalan Tuhan. Roh Kudus akan membantumu. Ayat 13 sampai 34. Kita mesti mengejar kerajaan Tuhan. Jangan masuk di dalam keserakan kita. Ke hati kita. Hati kita di dalam kita. Apakah di dalam hati kamu serakah? Kamu serakah aja sama juga seperti dunia ini. Jadi sini dikatakan mesti mengejar kerajaan surga. Jadi kita tidak usah mengejar dunia ini. Jadi berapa puluh ribu orang ini sangat ini mengejar. Jadi orang datang melihat Yesus itu siapa. Tidak usah jalan ke Yerusalem. Jadi apa yang akan terjadi? Apakah saat ini Israel akan menang di jaya? Ya, mereka mengharapkan ini. Jadi mereka membawa pengharapan ini, ada pengharapan dari dunia ini. Jadi Yesus melakukan semua kehendak Tuhan. Jadi Tuhan berkata, hatimu di mana? Kamu mengikuti saya. Apa yang kamu kejar? Apakah kamu mengejar kerajaan surga? Apakah kamu mengejar tentang dunia ini? Ayat 13 sampai 34. Dalam keadaan ini, banyak orang berkumpul. Ada seorang berkata pada Yesus, orang ini siapa? Dan sini tidak dijelaskan. Dan kita boleh merenungkan orang ini siapa. Di dalam beribu-ribu orang, jadi Yesus berkata kita mesti ada kehidupan yang luar dan dalam. Dan juga membicarakan Roh Kudus. Dan saat ini ada seorang datang. Dan seorang dari banyak orang itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Orang ini siapa?
Ini adalah orang yang kaya, dan orang ini dalam tengah-tengah orang itu bisa datang keluar berbicara kepada Yesus. Petrus adalah orang paling hebat tuh menghalangi orang, tapi kali ini Petrus tidak menghalangi orang ini. Kemungkinan orang ini adalah sangat dihormati ya, kalian juga tahu siapa dia. Maka tidak menghalanginya biarpun dia bangun berdiri. Jadi dia datang ke depan hadapan Yesus dan berkata pada Yesus ya, supaya saudaranya tuh berbagi warisan kepadanya. Itu membagi itu kita mesti perhatikan. Jadi Yesus depan mengatakan kamu mesti berpisah sama orang Farisi tentang dunia ini. Jadi hati-hati, waspada terhadap lagi orang Farisi. Jalan yang kamu jalan itu jalan yang bagaimana, yaitu pembagian ini. Jadi orang ini datang kepada Yesus dan berkata kepada Yesus, supaya saudaraku itu membagikan warisan kepadaku. Itu membagi. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ayat 14 ya, siapakah saudara siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantar atas kamu? Siapa yang telah mengangkat aku menjadi hakim dan perantara atas kamu untuk membagikan warisan? Jadi kata Yesus, dalam itu tidak ada warisan. Dan siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara antara kamu untuk membagikan warisan? Jadi menjadi hakim yang jadi yang divided antara saudaramu dan saya, atau membagikan warisan. Dan Yesus berkata, siapa yang mengangkat aku menjadi hakim antara kamu dan saudaramu menjadi divider? Sebenarnya Yesus adalah Tuhan yang mempunyai kekuasaan ini untuk menjadi divider dalam saudara ini. Dia mempunyai kuasa. Tapi di saya ini adalah jalan menuju ke Yerusalem. Jadi di sini Yesus lebih melihat apakah setiap orang kamu ada menjadi milik kerajaan surga, apakah menjadi milik dunia ini. Jadi Yesus berjalan ke Yerusalem tuh ingin setiap orang tuh bisa membedakan. Jadi orang ini datang kepada Yesus supaya Yesus datang ke rumahnya tuh untuk membagikan warisan. Di dalam dunia ini apa yang mesti dibagikan? Di saat dalam keadaan yang genting ini, di dalam kerajaan ini juga mesti dinyatakan kehidupan kekal ini akan dinyatakan. Kamu masih datang untuk merebut tentang dunia ini, maka Yesus berkata, saya tidak melakukan ini. Jadi kamu semuanya salah. Jadi dalam keadaan ini, kamu di dalam dunia ini, kamu mesti mengangkat keluar dan mengikuti saya jalan ke Yerusalem. Tapi hati kamu masih tetap di dalam dunia ini. Dibagi banyak dan sedikit, apa faedahnya? Kenapa kamu masih tetap mementingkan saudara-saudara semua? Di dalam saudara kamu dibagi dapat banyak dan sedikit, apa artinya? Saya di dalam abang saya dibagi banyak dan sedikit, apa boleh, dan saya meletakkan semuanya. Jika kamu mendengarkan
sejarah saya ABC, kamu akan tahu apa ya. Waktu mama saya itu waktu meninggal tuh 20 gram emas ya, suruh saya menjaganya, menyuruh saya untuk memberikan kepada abang saya. Dia tidak dapat 1 gram emas untuk saya, semua diberikan pada abang. Ibu saya berkata pada saya, "Adik, kamu sekolah lebih banyak, abang tidak bisa." Ibu takut abang tidak bisa mempunyai istri, kehidupannya sangat sulit, maka kamu menjaga 20 gram emas ini. Jika bang membutuhkan, kamu berikan padanya, apakah untuk berdagang atau untuk menikah juga baik. Dan saya berkata pada ibu, baik. Dan akhirnya saya memberikan 20 gram emas ini, berikan kepada abang saya. Saya tidak ada. Kita tidak boleh serakah. Warisan berapa banyak itu tidak apa-apa. Dan kita juga tidak boleh bermasalah. Allah Bapa kita banyak. Di sini yang dikata Yesus berkata ayat 15 sangatlah penting. Katanya lagi pada mereka, berjaga-jagalah dan waspada terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu. Jadi awas waspada. Jadi kamu mesti melihat jelas dan menjaga hati-hati. Kamu mesti melihat dengan jelas tentang ketamakan. Ya, kamu mesti melihat dengan jelas dan waspada dan melihat dengan jelas tentang ketamakan. Jadi kenapa tamak? Kenapa kamu serakah? Disa ini apa? Itu jangan kemudian di depan kamu, tapi kamu masih terus merebut tentang masa lalu. Kamu mesti jalan yang depan, jalan yang di depan. Perbedaan tentang kerajaan Allah. Kamu mesti masuk dalam kerajaan Allah, bukan hanya memasuk dalam dunia ini. Jadi kamu jangan serakah tentang atau mengasihi dunia ini. Supaya hatimu, kehidupanmu lebih baik. Kehidupan kamu dipenuhi dengan Roh Kudus dan juga dengan kerajaan surga. Jangan kamu peduli kamu membutuhkan berapa uang dan berapa banyak harta kamu. Dan juga membicara tentang seorang yang kaya ya. Dan atau tuan tanah ya, yang berkata, aku akan membuat banyak lombong-lombongku ya, mendirikan banyak. Jadi Yesus berkata kepada orang, janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu makan dan minum. Jadi demikian jadilah dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri di hadapan Allah. Hidup semua tergantung pada Tuhan. Jadi kenapa kita masih terus mengejar tentang ini? Takut untuk makan apa dan minum apa? Kita tidak usah khawatir. Tuhan semua itu akan diberikan padamu. Kita ada kerajaan Allah, kita ada Tuhan. Kamu apapun ada. Jangan karena ini akan berlalu dan ya semua hal ini kita merebut. Jadi kita mesti membandingkan dengan jelas. Hati-hati. Kita mesti melepaskan dari ketamakan, keserakan kita. Kita mesti mengejar kerajaan Allah. Semua yang kamu butuhkan Tuhan akan berikan padamu. Dan semua dengan rela memberikan pada kita.
hati kamu di mana, hatimu di mana, hartamu di mana, hatimu di mana. Kamu mesti memakai uangmu, dan bagaimana kamu memakainya. Kamu banyak harta, bagaimana kamu memakainya. Kita mesti membantu orang yang membutuhkan. Bukannya kita merasa berapa kita banyak dan kita akan damai seperti tuan tanah ini. Dan kita juga mesti membagi. Apakah kamu mengejar kerajaan Allah? Apakah kamu mengejar harta, kekayaan, ketentraman, dan sukacita? Apakah kamu mengejar keinginan dalam kehidupan kamu sendiri? Semua kau akan berlalu. Kerajaan surga adalah paling penting. Yang terakhir, mempersiapkan diri kita sendiri. Menunggu kerajaan Tuhan. Mempersiapkan diri kita sendiri. Masuk dalam kerajaan surga. Dan terus jalan ke Yerusalem dan terus berjalan. Kamu mesti membedakan. Apakah kamu milik dunia ini? Apakah milik kerajaan surga? Apa yang kamu kejar? Jika kamu mengejar kerajaan surga, kamu mesti mempersiapkan diri kamu sendiri. Masuk dalam kerajaan surga. Ada 2 subtema kecil. Ayat 5 dan 49. Karena kamu hendak pinggangmu tetap ikat dan pelitamu tetap menyala. Ayat 35 ya. Jadi kamu mesti siap sedia dengan awas menunggu majikannya pulang. Tuhan akan datang. Yesus akan menyatakan kerajaan surga. Yesus akan datang lagi. Dan juga kita mesti menunggu Yesus datang. Apakah kamu sudah mempersiapkan diri kamu? Apakah kamu berikatkan pinggang dan pelitamu tetap menyala? Di dalam keadaan ini, kita mesti bangkit menjadi orang yang dengan sepenuh hati melayani Tuhan. Dan terus jalan. Dan kita terus berjalan ke jalan yang Tuhan tentukan dan Tuhan nyatakan. Kita menunggu Tuhan datang. Kita mesti membedakan diri kita. Apakah kita hamba yang setia? Apakah kita hamba yang tidak setia? Apakah kamu milik dunia ataukah kamu milik kerajaan surga? Di dalam kerajaan dunia ini dengan sepenuh hati, yang orang yang hamba yang tidak setia, apakah kamu sudah mempersiapkan diri kamu sendiri? Kamu mesti melihat dengan jelas seperti kamu serahkan, mempersiapkan diri kamu untuk melayani Tuhan. Tuhan akan kembali. Dan ayat 49, aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa aku harapkan api itu akan tetap menyala. Dan Yesus berkata, saya akan jalan ke kayu salib. Saya akan menyatakan kerajaan Allah. Kamu menarik saya menjadi hakim untuk membagikan harta. Apakah kamu akan tidak mengejar harta kerajaan surga? Hati kamu di mana? Saya datang bukannya untuk membagi harta kepadamu. Aku akan melempar api ke bumi ini. Aku akan membawakan penghakiman. Kerajaan surga apakah dinyatakan? Kerajaan surga bukan milik dunia. Saya datang bukannya untuk orang tuh berdebat. Jadi kita membagi untuk menjadi berdebat. Jadi jangan kita terjemahkan menjadi berdebat ya, membedakan. Orang yang menjadi milik dunia dan juga menjadi milik kerajaan surga itu kita mesti bedakan. Seperti kamu dan keluarga kamu yang sangat dekat. Setiap orang di dalam keluarga kamu hatinya di mana? Apakah di dalam harta benda ini? Apakah di dalam dunia ini? Apakah di dalam kekuasaan dan
kekuasaan dan harta. Apakah semua ini dalam diri kamu dalam kerajaan surga? Apa yang kamu kejar tentang kerajaan surga di dalam orang rumah kamu yang milik dunia dan menjadi milik kerajaan? Dan Yesus berkata, saya juga mesti memisahkannya. Maaf. Apakah kamu di mana? Hati kamu mesti jelas. Apakah kamu menunggu Tuhan dan terus berjalan ke depan, jalan di depan tentang kerajaan surga? Walaupun dalam Taiwan keadaan bagaimana dan juga Cina keadaan bagaimana dan seluruh dunia keadaan bagaimanapun, dan kita tetap kerajaan surga akan dinyatakan. Hati kamu di mana? Dan juga walaupun di dalam keluarga kita ada orang juga milik dunia, Tuhan akan memberikan sedikit dan juga akan menaikkan sedikit. Dan kamu mesti membedakan. Tuhan ingin membedakan. Tuhan Yesus bukan sama kita tuh membedakan tentang harta datang untuk orang tuh memisahkan orang yang terselamatkan sama orang yang tidak terselamatkan, orang yang terang dan juga orang milik kegelapan, orang yang milik kerajaan surga dan orang milik dunia ini. Tuhan akan membedakan orang yang di dunia ini terpuaskan, dan Tuhan akan juga membedakan orang yang setia sama orang yang tidak setia juga dibedakan. Orang yang punya Roh Kudus, yang ada ragi orang Farisi, dipisahkan. Ini dipisahkan bagi orang penghakim yang di dunia ini menghakimi lebih. Mohon Tuhan membantu kita terus berjalan ke depan. Roh Kudus akan membimbing kita supaya kita mengejar kerajaan surga. Kamu pasti akan mengalaminya. Apa yang kamu butuhkan Tuhan akan tambahkan bagimu. Amin. Mohon Tuhan memberkatimu. Ya Tuhan, Tuhan akan mengikuti jalanmu dan terus mengadakanmu. Saya berkata Tuhan, dan kami terus berkati dengan Roh Kudus membimbing kami, dan Roh Kudus kami milikmu.
Saudara kami di sini, kekuatan kami adalah darimu. Kami dengan sepenuh hati mengandal kamu, memohon engkau bantu kami. Hati kami mengikutimu. Tuhan kami selama dipenuhi oleh Roh Kudus, bantu kami. Tidak jalan ke jalan dunia ini. Roh Kudus bantu kami. Kudus mohon urapi hati kami. Roh Kudus mohon engkau mengalir bekerja dalam tengah-tengah kami. Tuhan mohon urapi kami. Roh Kudus mohon engkau mengurapi kami. Haleluya.
saudara-saudara semua masjid kita bersama masuk di dalam Roh Kudus, kami yang hari ini datang untuk mengejar-Mu. Kita tutup mata kita, kita angkat tangan kita. Roh Kudus, Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus menyinari. Tuhan, Roh Kudus, Saudara Kudus membedakan. Semua kekhawatiran kamu berikan bukan kepada Yesus, kesulitan kamu beritahukan pada Yesus. Kita mesti mengikuti Yesus, tapi banyak permasalahan menarik kita. Kita mesti dibedakan. Kalau kami tidak ingin mengejar dunia ini, tapi kami tetap ingin mengejar-Mu. Roh Kudus bantu kami. Roh Kudus bantu kami. Roh Kudus bantu kami. Kami dengan hati yang menggebu-gebu melayani-Mu, tapi kami tidak bisa. Roh Kudus sekali lagi Engkau bantu kami dalam melayani dalam hati-Mu yang menghalangi kami melayani-Mu. Kamu tinggalkan. Roh Kudus, kami membutuhkan-Mu. Shalala papa 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 di. 主圣灵，主圣灵，充满在这里，将我们的灵能在你光中再一次兴起。哦，主圣灵，主圣灵，充满在这里，来充满我们的心，让我们明白你所有旨意。圣灵。主圣灵，主圣灵，充满在这里，将我们的灵能在你光中再一次兴起。哦，主圣灵，主圣灵，充满在这里，来充满我们的心，让我们明白你所有旨意。哦，主圣灵，主圣灵，充满在这里，将我们的灵能在你光中再一次兴起。哦，主圣灵，主圣灵，充满在这里，来充满我们的心，让我们明白你所有旨意。聖靈你充滿我哋， Roh Kudus, Engkau mengurapi kami 讓我哋更加明白你嘅心意。 supaya kami lebih memahami keinginan hati-Mu.
Tuhan, kami ingin mengikutimu. Tapi kami mengakui di hati kami banyak yang berkecamuk, banyak keserakahan, ketamakan, ingin serahkan kepada keduniawian, banyak kekhawatiran. Roh Kudus memohon Engkau menyinari kami. Roh Kudus, Engkau membantu kami, hati kami kadang seperti orang Farisi. Kita terlihat untuk mengasihimu, tapi hati kami benar-benar tidak mengasihimu. Kami ada dua jalan, ya satu jalan mengikutimu, ya juga mengikuti dunia ini. Tidak ada jalan tengah-tengah. Tuhan, Engkau bantu kami. Kami melihat kami akan tetap mengikutimu, menjauh dari dunia ini dengan sepenuh hati mengikutimu. Tuhan, mohon hari ini kami menghilangkan hati kami, keserakahan dalam diri kami, dari keserakahan. Kadang kami juga serakah pada tentang Roh Kudus. Kami mengejar banyak-banyak karunia. Karunia ini kita ingin memuaskan diri sendiri, tapi untuk menghakimi saudara-saudara semua, tapi bukan dalam hati kami ini. Kami sangat serakah. Kami ingin mendapatkan semua banyak. Pandangan mata kami hanya melihat diri kita sendiri, tapi bukan melihat kerajaan surga. Kami serakah dunia ini. Kami ingin kita hidup lebih enak. Di saat dunia ini berkata pada kita ini, kita mesti ada rumah, mesti ada mobil, dan mesti banyak uang. Mesti banyak uang di deposito supaya kita ada ketentraman. Tuhan, kami mengakui kami juga serakah tentang dunia ini. Kita mengumpulkan uang dan juga membuat perjalanan kami. Kami mengakui kami berjalan di dalam dunia ini. Dalam hati kami banyak mengeluh. Kita tuh merasa tidak cukup. Dan kita tidak kembali kepada dalam Tuhan. Kita mencari-Mu Tuhan, mendapatkan-Mu, mengejar-Mu. Tuhan, ampuni kami. Engkau menyinari kami, hati kami yang dalam hati kami masih banyak yang campur, tidak menyenangkan hati-Mu, tidak jalan dalam kerajaan-Mu. Tuhan, Engkau sekarang ini menyinari kami supaya kami di hadapan-Mu, kami sadar menjadi orang yang nyata dan tidak pura-pura. Bukan hanya di dalam permukaan perbedaan. Tuhan, Engkau menyinari kami dan Engkau berbicara kepada kami. Saya mengundang saudara-saudara semua untuk berlutut, memohon Tuhan menyinari kita. Tuhan, Engkau ampuni saya. Di jalan ke Yerusalem, hati kami tidak mengejar kerajaan surga. Tuhan, Engkau menjalan-jalan Tuhan. Tapi saya masih terus di dalam kekhawatiran kami. Masih banyak hal yang tidak bisa kami letakkan.
bisa melayanimu. Udah satu, kenapa tidak memberi saya satu tempat yang enak? Pikir, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan tidaklah sama. Tuhan Engkau tahu di dalam mata ini, dan Tuhan Engkau pun tahu. Setiap orang banyak perdebatan, baik dan tidak baik, dan sering membanding-bandingkan. Allah Bapa, ampuni saya yang tamak. Apa yang kami lakukan, apa yang kami lakukan, Engkau tahu. Dan kami juga berkata, kami mencari kerajaan surga. Apakah saya adalah hamba-Mu yang setia? Apakah saya sudah siap sedia menunggu Engkau datang? Apakah kami berdatang? Apakah kita masih tetap melakukan hal-hal ini? Tuhan, di saat Engkau datang, di saat tidak orang tahu, apakah saya sudah mempersiapkan diri saya sendiri? Apakah saya masih sibuk dengan urusan dunia ini? Kami masih memikirkan tentang perkawinan kami, bagaimana kami tidak masih banyak hal-hal yang tidak baik. Kami datang di dalam-Mu, kami kata, saya memilih. Kami hari ini memilih, kami sekarang di sini karena kasih karunia-Mu. Kami sebelumnya memilih jalan yang tujuh. Kami sudah berbalik. Kami sudah berbalik dan berjalan di jalan-jalan-Mu. Inilah jalan kemuliaan. Karena Roh Kudus-Mu, karena Engkau membimbing kami, Kamu menyinari kegelapan kami yang ada di dalam kami. Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Roh Kudus, kami membutuhkan-Mu. Kami membutuhkan-Mu. Karena kami tidak berdaya, kami tidak tahu. Kita tidak ingin jalan orang Farisi. Kami mohon Roh Kudus, dengan Roh Kudus membimbing kami. Semua kehendak hati-Mu adalah Engkau dilakukan dalam diri kami. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami. Walaupun kami di manapun kami berada, menjadi ibu rumah tangga walaupun di luar bekerja, Tuhan, bumi ini adalah milik-Mu. Tidak bisa dipisahkan, dipotong. Tapi di zaman ini tidak bisa dipisahkan. Roh Kudus membantu kami sampai akhir. Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Tuhan, dari luar dan dalam. Roh Kudus memohon, ada dalam hati kami.
melakukan pekerjaanmu, supaya kami meletakkan semua ketakutan kami dan dengan sepenuh hati memujimu. Roh Kudus membantu kami dan satu ketakutan kami diangkat. Waktu kami usia kami berapa yang belum menikah, kami tidak akan takut dan tetap mengikuti Tuhan. Walaupun dalam keuangan kami bagaimana, kita tidak usah khawatir. Kan kita tetap mengikuti Tuhan. Keluarga kita tidak baik kepada kita. Orang tua dalam membagi warisan tidak adil, tapi kami bersedia tetap mengikuti Tuhan. Di dalam kami banyak kekhawatiran, walaupun terhadap keluarga kami dan juga tentang kesehatan dan juga tentang perekonomian, kami bersedia tetap mengikuti Tuhan. Roh Kudus, hati kami di dalam-Mu, dan kadang sampai datang ke gereja, duduk di mana kami meletakkan diri kami tetap mengikuti Tuhan. Tuhan bantu kami ada hati yang memuji-Mu, supaya kami dengan sepenuh hati mengikuti-Mu, supaya kami berawas-awas. Roh Kudus memohon Engkau bantu kami di dalam akhir zaman ini untuk seperti membedakan yang menjadi milik dunia dan juga menjadi milik Tuhan dipisahkan, yang menjadi milik Roh Kudus dan juga kedagingan dipisahkan, yang menjadi yang tamak, yang milik iblis dan menjadi milik Tuhan juga dipisahkan. Roh Kudus, Engkau melakukan pekerjaan yang kami bersedia dipisahkan keluar, tetap mengikuti-Mu, tidak mengejar. Dia tidak melihat dunia ini, apa yang dunia berikan pada kita, apa kebaikannya. Kita berjalan tertuju dan mengikuti-Mu. Ya Kudus, melalui lagu rohani ini untuk mengurapi ini hati kami, melalui hati kami bernyanyi. Toh ini adalah keadaan kami saat ini. Roh Kudus mengendalikan semuanya untuk mengendalikan hati kami. Saat kita bernyanyi lagu ini, kita bangkit berdiri, kita berkata pada Tuhan, kita mengambil keputusan. Kita angkat tangan kita.
Kita di hadapan Tuhan, kita pejamkan mata. Yesus berkata padamu, anakku, kau mesti membedakan jalannya orang Farisi dan juga jalannya Roh Kudus. Kamu mesti waspada, lepas dari keserakahan, karena kehidupan manusia itu tidak dalam keluarga hidup enak. Apa yang kamu kerjakan, yang kamu tahu, kamu mengandalkan kerajaan dan semua yang ada akan diberikan padamu. Kamu tidak usah takut. Allah Bapamu akan bersedia memberikan kerajaan itu kepadamu. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Kamu mesti waspada, mempersiapkan kerajaan surga datang, mempersiapkan kerajaan panglima tentara Tuhan datang. Jangan menjadi hamba yang tidak setia. Kamu mesti setia dan waspada dan setia dalam melakukan segala hal di dalam anggota selmu, dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dengan setia dan juga berawas-awas. Yesus berkata padamu, saya datang bukan supaya dunia ini damai. Saya datang untuk memisahkan orang. Yang menjadi milik saya dan bukan menjadi saya mesti dibedakan. Kamu mesti di saat ini kamu bisa membedakan. Dunia ini sudah kiamat. Kamu mesti bisa membedakan. Kamu pasti bahagia. Apakah kamu sudah siap sedia? Roh Kudus, firman Tuhan engkau menaruh dalam hati kami. Kami menaruh berapa firman Tuhan supaya kami bisa mengeluarkan berapa banyak. Bantu kami supaya kehidupan kami yang dalam, terang yang di dalam kami dinyalakan. Seluruh tubuh kami terang. Roh Kudus bantu kami supaya kami bisa mengendalikan diri kami sendiri. Jangan seenaknya memuaskan semua keinginan kedagingan, serakah, tamak dan malas, dan ingin hidup enak, supaya hati kami tertuju padamu. Tuhan, supaya hati yang engkau berikan hati kami yang tentang, supaya kami bisa membedakan dunia yang kiamat. Dunia ini dalam perselisihan. Kerajaan Roh Kudus dan juga tentang setan dalam peperangan, supaya kami jalan yang engkau tentukan dan sepenuh hati mengikutimu. Jalan yang engkau berikan pada kami. Terima kasih.
berkati kami. Dan kita membaca firman Roh Kudus. Bapa kami yang di dalam surga, berilah kami, kuduskan kami, dan biar kerajaan-Mu dijadikan. Apa yang kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati kalian semua.